Anda masih bersama kami di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang calon haji kloter 40 asal Kabupaten Malang terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci karena hamil. Kehamilan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan usia kandungan di bawah 14 minggu. Hingga saat ini sudah ada 2 calon haji yang gagal berangkat karena hamil. DA, salah satu calon haji kloter 40 asal Kabupaten Malang, terpaksa menunda ibadahnya tahun ini. Calon haji berusia 30 tahun ini diketahui hamil 14 minggu saat dilakukan pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Calon haji ini dipulangkan ke daerah asal dan menunda keberangkatan haji. Sesuai aturan penerbangan dan istitaah ibadah haji, usia kandungan di bawah 14 minggu dan di atas 26 minggu dilarang melaksanakan ibadah haji karena membahayakan keselamatan janin dan ibu. Yang kedua, kloter 40 dari Kabupaten Malang, ini hamilnya juga masih di bawah 14 minggu. Masih 1 sampai 13 minggu ya. Masih hamil muda lah. Hingga saat ini sudah 2 calon haji Embarkasi Surabaya yang gagal berangkat karena hamil. Sebelumnya calon haji asal Kediri dari kloter 30 juga dipulangkan ke daerah asal karena usia kehamilan 6 minggu. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, pengurus takmir sebuah masjid dan remaja masjid di Jember memiliki cara unik untuk memuliakan jemaah calon haji. Tak hanya mengundang para tamu Allah untuk didoakan bersama, mereka juga memberikan bunga serta memayungi jemaah calon haji agar tidak kepanasan sebagai bentuk penghormatan. Remaja Masjid Darul Mutakin, Kecamatan Balung, Jember ini bersiap di depan masjid sambil membawa payung. Satu persatu mereka menyambut dan memayungi para jamaah calon haji agar terhindar dari terik matahari. Di dalam masjid sudah menunggu ratusan warga mendoakan para jamaah calon haji. Suasana haru terjadi saat ratusan warga menyalami dan memeluk satu persatu para calon tamu Allah itu. Seluruh jamaah calon haji juga diberi bunga sebagai ungkapan hormat dan cara memuliakan calon tamu Allah itu. Tidak hanya di dalam masjid, tapi mulai mereka berada di jalan, bagaimana mereka dimuliakan, dihormati, karena mereka adalah orang-orang yang terhormat dan dihormati jadi tamu Allah. Jamaah calon haji mengaku sangat terharu dan tak menyangka mendapat penghormatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kebaikan ketakmiran Masjid Balung ini akan mendapatkan istilahnya pahala yang berlimpah, setimpal dengan apa yang dikerjakan kepada kita. Mengundang para jamaah calon haji untuk didoakan bersama oleh ratusan warga ini merupakan tradisi tahunan di masjid setempat. Tradisi ini rutin dilakukan setiap musim haji untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan serta melestarikan tradisi budaya daerah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, akibat tak kuasai medan saat melintas di jalan yang menurun tajam dan menikung, pengendara sepeda motor terjun ke atap rumah milik warga di Mojokerto hingga jebol. Evakuasi motor dari atap rumah harus menggunakan tali tambang. Sepeda motor menimpa atap rumah warga di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jumat siang. Evakuasi sepeda motor dari atap rumah milik Bambang Irawan ini alami kesulitan. Warga dan relawan harus susah payah menarik motor dengan tali tambang. Setelah hampir 1 jam, akhirnya motor yang mendarat di atap rumah itu berhasil dievakuasi. Peristiwa berasal saat sepeda motor yang dikendarai Fatkur Rosi, 29 tahun, warga Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, melaju kencang dari arah timur ke barat.
Karena tak kuasai medan saat melintas di jalan menurun tajam dan menikung, laju sepeda motor tak bisa dikendalikan hingga terjun ke atap rumah warga. Untuk informasi kurang 860 ya nanti lanjut ya. Kalau jalannya sendiri curam atau gimana lokasi? Jurangnya langsung curam, jadi langsung turunan tajam dan berbelok. Itu kondisinya saat ditemukan di mana tuh? Di atas atap asbes. Atap rumah warga. Ya, rumah warga di situ. Untuk pemilik rumahnya mengetahui ada sepeda motor yang ada di atas. Beruntung pengendara motor hanya alami luka ringan. Meski begitu, atap rumah berbahan asbes jebol. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kecelakaan melibatkan bus dan truk terjadi hari Jumat di Ngawi. Bus yang mendahului kendaraan lain di Jalan Menikung menabrak truk dari arah berlawanan. Akibatnya pengemudi bus terluka karena terjepit bodi bus yang ringsek. Bus penumpang Sugeng Rahayu jurusan Solo Surabaya terlibat kecelakaan dengan truk Fuso bermuatan kasur di Ring Road Desa Beran, Kabupaten Ngawi, Jumat dini hari. Dalam rekaman CCTV di Masjid NU Lintang Songo terlihat bus yang dikemudikan Kuku Adi Saputro, 41 tahun, warga Mauspati Magetan melaju dari Solo menuju Ngawi. Di lokasi kejadian di Jalan Menikung ke kiri, bus berusaha mendahului dua kendaraan lainnya. Naas saat bersamaan dari arah berlawanan muncul truk bermuatan kasur yang dikemudikan Muhyiddin, 45 tahun, warga desa Ngwonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya pengemudi bus terluka karena terjepit bodi bus yang ringsek. Nututi truk yang depan itu, truk 2, enter sama tronton itu. Ngeblong, terus saya udah ke jalurnya, udah ke kiri. Saya lihatin depan ada truk yang mau lewat ke arah Mauspati, Solo. Ke arah Solo. Saya bilang ke sopirnya crash. Gak tahu sopirnya kaget apa gimana. Tambah nganan. Terus pres niku. Posisi nih langsung lo turun dari bis. Kamu masih bisa buka pintu? Masih bisa. Langsung buka pintu, ngambil pipa, nulungin supirnya itu dulu, nyuruh penumpangnya turun. Supirnya masih terjepit gitu? Masih kejepit, Pak. Oh, terus penumpang gimana posisi? Langsung saya suruh turun, Pak. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi. Bus dan truk sudah diamankan ke pos polisi terdekat. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, rumah dan gudang ikan di Kabupaten Pamekasan ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang saat pemiliknya melaut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah dan gudang ini terjadi di Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan. Api berkobar melalap sebuah gudang penyimpanan ikan dan rumah milik Anwari yang terbuat dari kayu dan bambu. Peristiwa itu terekam video amatir warga. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah dan gudang itu melaut. Diduga api berasal dari konsleting listrik, sebab pertama kali diketahui dari atap gudang. Cuaca panas dan angin kencang membuat api terus membesar dan merembet ke rumah di sebelahnya. Mobil pemadam kebakaran kesulitan menuju ke lokasi kebakaran karena gang yang sempit, sehingga warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Dari gudang langsung apa itu luar biasa, menyebar langsung. Keluar dari kamar, keluar dari rumah langsung melihat gudang itu luar biasa api. Saya tidak tahu arahnya dari mana, saya tidak tahu. Cuman apa itu luar biasa. Gak ada barang yang berharga lain, Pak, seperti sepeda motor dan lainnya yang... Kalau sepeda motor itu sampai keluar saya, Pak. Selamat berarti ya? Selamat. Tapi panas. Berarti kalau barang elektronik dan barang-barang rumah tangga hangus semua berarti? Hangus, kalau di rumah ini hangus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi rumah termasuk peralatan penyimpanan ikan turut ludes terbakar.
Faturosi melaporkan dari Pamekasan. Kita ke informasi ringan, saudara. Jelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, Pandai Besi di Lamongan kebanjiran pesanan pisau untuk menyembelih hewan kurban. Di tengah modernisasi, pisau yang dibuat Pandai Besi masih banyak digemari karena kualitasnya yang bagus, namun harganya lebih murah dari buatan pabrik. Bengkel Pandai Besi ini milik Isa Ansori, warga desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Menjelang Idul Adha, pesanan pisau sembelih hewan kurban terus berdatangan hampir tiap hari. Selain itu, pisau kecil untuk menguliti hewan kurban juga banyak dipesan. Isa Ansori menggunakan bahan pisau dari besi berkualitas yang dicampur baja. Hasil pisau yang tajam dan kuat membuat produk bengkelnya digemari pelanggan. Selain pisau untuk keperluan penyembelihan hewan kurban, bengkel Pandai Besi ini terus mengerjakan aneka pesanan seperti sabit, cangkul, parang, juga pisau dapur. Di era serba canggih dan modern ini, produk Pandai Besi tradisional yang berkualitas dan harganya lebih murah, lebih diminati dari buatan pabrik. Pesan itu pisau buat kurban nanti. Kurban nanti. Ya. Kenapa kok pesan di sini, Mas? Nah, ini saya lihat dari pandai-pandai yang lain itu kayaknya paling tajam sini. Tajam ini. Cocok, Mas. Makanya saya cocok kembali lagi ke sini. Ya. Hampir tiap hari mengerjakan pesanan dari konsumen. Ada yang dari dalam kabupaten sendiri, ada yang dari luar kabupaten, bahkan ada yang sampai luar pulau juga. Itu pesan ke sini. Biasanya pisau ini kan buat apa? Kalau untuk mendekati Idul Adha ini yang paling banyak itu pesan pisau untuk sembelihan sama blegrek. Rata-rata konsumen waktu mendekati Idul Adha itu. Harga pisau sembelih hewan kurban berkisar antara 150 hingga 550 ribu rupiah, tergantung besar kecil ukuran dan bahan yang digunakan. Untuk menjaga kualitas produknya, Isa Ansori bekerja sendiri di bengkelnya. Bahkan pria 40 tahun itu juga membuat pisau bermotif hiasan yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.